the battle's ground. Hopes rise high with every sound, but victory seems so far away, and sorrow whispers at the end of the day. Gak terasa kalau kini sudah memasuki bulan Maret 2025, di mana artinya laga Indonesia versus Australia akan segera dimainkan. Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh kedua tim, dan Indonesia kayaknya memang benar-benar sudah sangat siap untuk memberikan kejutan di markas Australia. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri sedang dalam performa terbaiknya, dan salah satunya adalah sang El Capitano, Jay Itzas. Kemungkinan Indonesia akan datang dengan kekuatan terbaiknya, sedangkan tim tuan rumah Australia justru sedikit pincang, karena 9 pemain utamanya sedang dalam kondisi cedera. Siapa saja? Kita akan ulas hal itu dalam video berikut ini. This is more than just a game. It's a journey that fuels the flame. For every loss, a lesson lies. For every fall, the spirit tries. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. The flag still waves, our hearts still fight. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia dijadwalkan pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Dapat kita sebut sebagai laga yang sangat krusial bagi timnas Indonesia dalam melanjutkan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3. Seperti kita tahu, jika melihat posisi klasmen saat ini di grup C, Jepang tengah memimpin klasmen dengan 16 poin. Jepang adalah satu-satunya tim yang sudah memastikan diri untuk lolos ke putaran final Piala Dunia, di mana satu tiket untuk putaran final di round 3 dari grup C akan diperebutkan tim-tim lainnya yang sama-sama masih memiliki peluang besar, mulai dari Australia dengan 7 poin di posisi 2, serta Indonesia yang saat ini berada di posisi 3 dengan 6 poin, sejajar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Melihat posisi klasmen saat ini, tentu jika Indonesia ingin memperbesar peluang mereka lolos ke putaran final, maka cara terbaik yang harus dilakukan oleh pasukan Patrick Clifford adalah mengalahkan Australia. Meski tentu mengalahkan Australia di kandang mereka sendiri akan jadi laga yang sangat sulit untuk dimenangkan, bahkan bisa disebut sebagai mission impossible. Tapi perlu diingat, gak ada yang gak mungkin dalam permainan sepak bola, apapun bisa terjadi di atas lapangan. Dan saat semua pesimis akan kesulitan menghadapi Australia di kandang mereka sendiri, perubahan besar-besaran dilakukan oleh PSSI di awal tahun 2025 ini. Mereka mendatangkan jajaran pelatih baru dari Belanda dengan menggantikan pelatih sebelumnya, Sinteyong. Bahkan tak hanya pelatih, beberapa pemain baru telah disiapkan oleh PSSI untuk menjegal Australia di Sydney Stadium, mulai dari Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan juga Joe Pelupasi. Dengan bergabungnya sejumlah pemain di atas, diharapkan bisa membuat timnas Indonesia makin solid lagi. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. The flag still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from weary eyes. This is not the end. Selain masuknya pelatih dan pemain baru, beberapa abroad Indonesia juga sedang dalam performa terbaiknya. Salah satunya adalah Jay Itzas. Pemain dengan gaya rambut klimis itu baru-baru ini berhasil membuat media Italia kagum kepadanya. Terlebih untuk saat ini, Jay Itzas telah menjadi kapten utama tim Venezia dan menunjukkan jiwa leadership yang sangat oke. Bahkan baru-baru ini, Jay Itzas berhasil membuat top skor Serie A, Retegui, frustasi di lapangan saat Jay Itzas terus menempelnya sepanjang pertandingan. Dan tak sampai di situ saja, dalam laga yang berakhir imbang 0-0 itu, Jay Itzas mampu melakukan 6 clearances, 10 defensive action, dan memenangkan 3 duel. Bek 24 tahun itu sekali lagi membuktikan diri jika dia memang layak diminati oleh banyak tim di Eropa.
Tears of sorrow, tears of pride. Indonesia datang dengan penuh kejutan. Meskipun Australia memiliki rekor yang lebih unggul dengan deretan pemain berpengalaman yang lebih banyak dibandingkan Indonesia, namun sepak bola seringkali menghadirkan kejutan, dan Indonesia punya banyak kejutan yang bisa mereka bawa untuk menjatuhkan timnas Australia. Pada 20 Maret nanti, Australia bakal menghadapi wajah baru Indonesia yang berbeda dari laga sebelumnya saat kedua tim bermain 0-0 di GBK. Pertama, timnas akan memiliki Ole Romeni, penyerang yang diprediksi akan menjalani debutnya pada bulan Maret di laga kontra Australia. Ia bisa jadi pembeda yang luar biasa di lini serang. Ketajaman, teknik, dan skillnya diharapkan bisa menghancurkan pertahanan Australia yang tengah pincang. Selain Ole, pemain yang akan jadi wajah baru timnas di laga kontra Australia adalah Kevin Dix, Matt Hilgers, dan juga Eliano. Mereka sebelumnya tak bermain di laga kontra Australia di GBK karena proses perpindahan kewarganegaraan saat itu belum selesai. Namun dipastikan 3 pemain itu akan jadi amunisi segar untuk sang pelatih Patrick Clifford. Selain itu, ada 3 pemain baru lagi yang saat ini sedang diproses untuk menjadi WNI. Sosok tersebut adalah Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupessy. Dan nantinya semua akan ditentukan oleh Coach Patrick, di mana strategi dan taktiknya akan dites di situ. But victory seems so far away, and sorrow whispers at the end of the day. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. The flag still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from weary eyes. This is not the end, your spirit won't fade. Australia waspada, tak bisa bermain dengan skuad terbaiknya. Inilah yang kami sebut sebagai berkah. Jadi menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025, Timnas Australia menghadapi tantangan serius. Saat baru-baru ini banyak pemain kuncinya harus mengalami cedera panjang. Pertama ada Harry Sutar, bek tengah andalan Australia itu mengalami cedera ruptur tendon Achilles saat bermain untuk Sheffield United melawan Burnley. Cedera ini memerlukan waktu pemulihan hingga 12 bulan, sehingga Sutar dipastikan absen dalam pertandingan melawan Indonesia. Ini adalah kabar bagus jika mengingat betapa kuat bek raksasa satu ini. Saat di laga perdana Indonesia versus Australia di GBK beberapa waktu lalu, Harry Sutar adalah bek yang sangat sulit dilewati oleh penyerang timnas. Kedua ada Alessandro Sircati, bek berusia 20 tahun itu yang bermain untuk Parma, mengalami cedera serius pada ligamen anterior cruciatum atau ACL di lutut kirinya. Cedera ini terjadi selama sesi latihan bersama Parma pada akhir September 2024, di mana akibat cedera ini Sircati diperkirakan akan absen dari lapangan selama sekitar 6 hingga 7 bulan, yang berarti ia tidak akan dapat berpartisipasi dalam sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama tim nasional Australia. Selanjutnya ada Kusini Yengi, striker berusia 25 tahun ini mengalami cedera lutut dan masih dalam perawatan medis. Kondisinya membuatnya diragukan tampil dalam pertandingan melawan Indonesia. Jordan Boss yang merupakan bek sayap kiri Australia juga mengalami cedera hamstring saat membela Westerlo di Liga Belgia. Sedangkan Ryan Strain yang merupakan bek sayap kanan Australia juga mengalami cedera hamstring yang membuatnya diragukan untuk tampil dalam pertandingan melawan Indonesia. Jelas kehilangan banyak pemain kunci bakal mengurangi kekuatan Australia secara cukup signifikan, dan semoga saja hal itu bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Through every loss, we'll touch the sky. With every tear, with every cry, the dream lives on and will not die. Sementara itu, timnas Indonesia juga akan mendapatkan bantuan dari timnas Jepang untuk bisa kalahkan Australia. Mereka sudah dikasih masukan soal kelemahan tim 1000 Kangguru tersebut. Apalagi pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, pernah mengatakan kalau ia ingin melihat Indonesia bermain bersama di Piala Dunia 2026. Wah, makin gak sabar nih untuk cepet-cepet tanggal 20 Maret.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.